Selamat pagi anak didik kami. Salam kasih Kristus selalu beserta kita. Sekarang kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6 SD Santa Lucia, Seirotan. Bapak mengharapkan semoga dalam pelajaran ini kalian tetap semangat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita selalu berdoa kepada Tuhan dalam memulai dan mengakhiri kegiatan kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Sebentar lagi kami akan hendak belajar tentang bagaimana posisi negara kami, Indonesia, di dunia. Berkati dan bantulah kami agar kami dapat memahami dan mengerti pelajaran ini, agar dengan ini kami semakin mencintai Indonesia melalui tindakan dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, pelajaran kita hari ini bab 2, warga dunia, yaitu materi A, posisi Indonesia di dunia. Nah, dengarkanlah penjelasan berikut ini. Pada dasarnya, bumi ini diciptakan oleh Allah yang satu dan sama. Maka sebagai pencipta, Allah berkuasa atas ciptaannya. Sebab itu, Allah menghendaki agar ciptaannya hidup rukun, bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lain. Seperti contohnya, negara yang kaya membantu negara yang miskin. Negara yang kuat membantu negara yang lemah, sehingga semuanya menjadi sejahtera. Karena pada hakikatnya manusia tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. Sebagai salah satu negara di dunia, Indonesia menjalin kerjasama di dunia dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan keamanan maupun yang lain. Selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga merupakan bagian dari warga dunia yang diciptakan oleh Allah untuk mendiami dan menguasai bumi ini. Nah, anak-anakku, sebagai warga dunia, kita mesti berguna bagi masyarakat di dunia seturut peran kita masing-masing. Allah menghendaki kerjasama antara negara di dunia terjalin terutama untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik, bahagia, sejahtera, aman, dan damai. Maka dalam pelajaran ini kita akan membahas yaitu bagaimana posisi negara kita, negara Indonesia di dunia. Berdasarkan data statistik dunia tahun 2016, negara yang paling banyak penduduknya di dunia adalah China, India, dan Amerika. Sedangkan negara yang penduduknya paling sedikit adalah negara Vatikan, Nauru, dan diikuti dengan negara Tuvalu. Kita lanjutkan. Dalam data tahun 2017, negara yang paling kaya penduduknya di dunia adalah Singapura, Amerika, Kuwait. Sebaliknya, negara yang paling miskin berasal dari benua Afrika, yaitu Afrika Tengah, Republik Demokrasi Kongo, dan negara Malawi. Sekarang bagaimana posisi Indonesia di dunia? Posisi Indonesia di dunia sangat diakui. Maka kita lihat dengan berbagai bidang-bidang kerjasama negara Indonesia dengan dunia internasional. Negara kita, Indonesia, mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Ketika terjadi krisis moneter, Indonesia menerima bantuan dari IMF. Selanjutnya, Indonesia menjual kerajinan tangan ke luar negeri. Kita teruskan. Indonesia juga mengimpor barang-barang elektronik dari Jepang dan lain-lain. Yang terakhir, Australia mengirim tenaga medis ke Indonesia
jika terjadi bencana alam dan seterusnya. Maka itulah pengakuan dunia terhadap Indonesia dengan mengadakan kerjasama tersebut. Nah, ada di sini Bapak buat peta dunia. Sekarang anak-anakku, boleh kamu amati peta tersebut. Di situ ada peta negara kita Indonesia yang menyatakan bahwa memang negara kita benar-benar diakui di dunia. Dan di sini juga anak-anakku ada gambar Yesus yang mengasihi semua umat di dunia. Bahkan bukan hanya pengikut Kristus saja yang dikasihi, tetapi semua manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia dan juga warga dunia juga sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan dalam materi ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, syukur atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Bantulah kami agar mampu berbuat yang baik bagi negara yang kami cintai ini, supaya negara kami semakin maju dan makmur seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.